syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Saya percaya saudara sehat, saudara diberkati, ada dalam perlindungan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah khotbah di mana seri khotbah Prapaskah selama 5 minggu. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan memberikan kepada saudara pemahaman tentang perjanjian darah yang dahsyat, yang luar biasa, yang digenapi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita ada di dalam janji Tuhan yang besar, dan Tuhan mau genapi dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang. Agar semakin banyak orang menerima kasih karunia. Sebagaimana saudara dan saya sudah menerimanya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Urapi anakmu yang kau kasihi, yaitu Pastor Joshua Tumakaka, dengan urapan yang tidak terbatas untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti dipulihkan, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita pada hari ini. Yang bersuka cita boleh sorakan haleluya. Boleh salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari dengan penuh sukacita katakan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya terus sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya terus sukacita, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Persiapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi orang yang berpengharapan di dalam Dia, bagi jiwa yang mencari Dia. Pujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-Mu di tempat ini Tuhan. Karena penyertaan-Mu begitu sempurna. Karena Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu bagi kami semua Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang bawa pujian penyembahan kami bagimu, sebab kami percaya hanya Kau yang layak terima pujian, hanya Kau yang layak terima sembah sampai selama-lamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan pujian. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Katakan, Kau pegang hidupku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku
harapanku di dalam-Mu. Sebab hanya Kau kekuatan kami ya Tuhan. Ku percaya. Mari lebih sungguh lagi angkat suaramu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Yesus kekuatanku. Ku aman dalam-Mu. Ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya. Percayakan hidup kami Tuhan, sebab Kaulah pengharapan, Kaulah kekuatan. Haleluya. Terima kasih pengharapan bagi hidupku. Mari puji dan sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Sebab Kau sangat baik, kuasa-Mu sempurna. Seperti-Mu Tuhan. Nama-Mu nama di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. We worship You, we worship You. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah syaka ya
Worship you. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Give you all the glory. We 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 worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Lebih sungguh lagi. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. You are worthy to be praised. Mari lebih sungguh lagi dengan satu suara katakan, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Sekali lagi angkat suara mengatakan pujian ini, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat mengenal Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan penebus kami, yang telah memberikan tubuh dan darah-Nya, makanan dan pengampunan bagi kami setiap hari. Di dalam terang, di dalam kebenaran dan kasih-Mu, kami terpelihara di akhir zaman untuk menyatakan kemuliaan Bapa bagi sesama, bagi banyak orang, agar sebanyak-banyaknya orang menerima keselamatan. Dan kami bersyukur hari ini kami berkumpul untuk menerima firman-Mu, kebenaran-Mu, menerima anugerah-Mu, menerima tubuh dan darah-Mu, menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Berfirmanlah ya Bapa, Roh Kudus, urapi setiap kata kalimat untuk memberkati umat-Mu, menyatakan kasih-Mu, dan biarlah siapapun yang mendengar diberkati, yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang bimbang, yang ragu menjadi teguh, menjadi kuat,
yang lemah diberikan kekuatan yang baru, Roh Kudus memberikan penghiburan, bahkan kami semua memperoleh keberanian percaya. Karena di zaman akhir ini kami terhitung dalam bilangan orang-orang yang dikasihi, yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Roh Kudus. Kami dengan sukacita bersiap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Kita bersyukur kita telah memasuki bulan Maret dan April tanggal 2 adalah hari Paskah. Itu sebabnya di bulan ini kita mau mengingat, mau memperingati, mengenang kasih Bapa dan mau lebih dalam mengenal kasih-Nya. Karena Yesus telah disalib karena kasih yang begitu besar. Dan hari ini kita mempunyai judul yang luar biasa dengan judul darah yang berbicara. Di screen akan diperlihatkan darah yang berbicara. Dan ini adalah anugerah apabila kita bisa memahami kebenaran ini. Dan apa yang kita dengar ini berhubungan dengan firman yang minggu lalu kita dengar ada di dalam Ibrani pada pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12 sesungguhnya merupakan suatu peneguhan dari apa yang telah ditulis di pasal 11 tentang daftar nama orang-orang yang beriman. Dan daftar nama ini walaupun mereka semua luar biasa imannya, tapi dikatakan di dalam pasal 12 bahwa kitalah yang menjadi orang-orang yang akan menyempurnakan iman mereka. Karena darah Yesus yang kita terima. Itu sebabnya tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan. Pasal 12 Ibrani merupakan suatu panggilan, marilah kita berfokus hanya memandang kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang memulai kehidupannya di dalam diri kita dan akan mengakhirinya dengan sempurna, sehingga di dalam Dia kita akan memperoleh semua yang dijanjikan. Kata memperoleh semua yang dijanjikan itu adalah pemahaman yang harus kita mengerti sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tidak semua masuk ke tanah perjanjian. Bahkan kalau kamu pernah membaca secara teliti kitab Bilangan itu bicara number, angka di mana umat Israel dihitung, prajurit-prajuritnya dihitung. Waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, tidak ada satupun daftar nama dari yang akan masuk ke tanah perjanjian, orang-orang yang pernah disunat atau menerima perjanjian bersama Musa. Artinya semua generasi itu habis, mati. Hanya generasi baru, generasi Kaleb dan Joshua yang masuk. Supaya kita memahami, kita penting memahami darah yang berbicara bagi kita. Karena darah Yesus itulah yang menjadikan kita mempunyai kepastian bahwa kamu dan saya di zaman akhir ini diselamatkan. Dan semua itu hanya karena karya salib Kristus. Dan kita akan baca Ibrani pasal 12, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman-Nya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Bapa yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Bapa yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24 bersama-sama. Dan kepada Yesus. Kepada siapa? Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kata darah pertama kali muncul ada di Kejadian 4 ayat 10. Ketika darah Habel berteriak, berseru kepada Bapa. Berseru untuk apa? Tentunya untuk meminta pembelaan, untuk meminta keadilan karena Habel dibunuh oleh Kain. Jadi darah di dalam kitab Imamat itu adalah nyawa. Dan darah diberikan Tuhan kepada umat, darah korban, supaya dibawa ke mesbah,
supaya dengan demikian umat memperoleh pendamaian. Dan darah inilah nyawa, kehidupan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 perkataan Tuhan Yesus tentang gembala yang baik, dia katakan gembala yang baik memberikan nyawanya. Kata nyawa ini karena di dalam nyawa ini ada di dalam darah, dan darah ini adalah nyawa segala makhluk. Supaya kita mengerti dan memahami. Ketika Yesus datang memberi kehidupannya, memberi nyawanya, memberi darahnya. Dan darah itu dicurahkan karena dia harus menderita, menanggung segala kutuk dosa, menanggung penghukuman dan penghakiman akibat dosa kita. Kita harus memahami kebenaran ini. Kenapa? Karena ketika darah Yesus tercurah, sama seperti ketika darah Habel itu tercurah, darah itu berseru, ganti seruan kita. Darah itu berseru meminta keadilan kepada Bapa. Di dalam konteks Habel, karena Habel dibunuh. Tapi dalam konteks Yesus, karena Yesus rela menyerahkan nyawanya. Rela disalib, rela mengakui. Itu sebabnya darah Habel menuntut keadilan. Kenapa? Karena dia tidak bersalah. Tapi darah Yesus menuntut keadilan bagi kita. Karena dia rela menanggung kesalahan kita. Dia sekarang tidak rela kalau anak-anaknya masih didakwa. Dia tidak rela kalau anak-anaknya masih ada di dalam pendakwaan, penghakiman, ketakutan. Banyak anak-anak Tuhan yang menderita karena terancam, karena berbagai penyakit, karena berbagai kutuk dan penderitaan. Tapi darah itu telah ditebus, telah menebus kita, telah dicurahkan untuk menebus kita sehingga kita semua di dalam darahnya menerima perjanjiannya. Itu sebabnya yang pertama, oleh darah Yesus, yang pertama kita bisa mengenal kasih Bapa yang begitu besar. Pegang jantungmu, katakan, Bapa sangat mengasihi aku. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Jika engkau mau, Tuhan Yesus katakan, cawan ini bisa dilalui. Tuhan bisa ambil cawan itu untuk Tuhan Yesus tidak minum. Tapi bukan kehendakku. Artinya Tuhan mau kasih tahu, dengan doa di Taman Getsemani, kita sekarang bisa mengerti bahwa kehendak Bapalah Yesus disalib. Kehendak Bapalah Yesus disiksa. Kehendak Bapa Yesus harus tanggung semua itu. Itu sebabnya kitab Korintus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Pastor Berti akan baca buat kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman-Nya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Perhatikan, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya, huruf besar. Karena di situ adalah Bapa. Bapa yang membuat Yesus menjadi dosa ganti kita. Yesus yang selama hidup tidak pernah melakukan dosa, di dalam Dia tidak ada dosa, Dia tidak mengenal dosa, tapi Dia telah dibuat menjadi dosa. Katakan amin untuk itu. Tersenyumlah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya. Karena ini adalah kebenaran sehingga kita bisa mengerti Bapa begitu mengasihi. Di dalam Ibrani pada pasal 12, kalau kita baca pada ayat yang ke-29, ayat 29 adalah penutup kitab Ibrani 12. Di situ dikatakan apa? Bahwa Bapa kita adalah api yang menghanguskan. Siapa yang berani mendekati api yang menghanguskan? Hanya orang-orang yang percaya bahwa api itu tidak akan membakar dia, maka dia berani mendekati api itu. Itu sebabnya siapa yang bisa datang kepada api yang begitu dahsyat menghanguskan? Hanya orang-orang yang mengerti bahwa darah Yesus telah tertumpah. Supaya kita hari ini mengenal bahwa api yang menghanguskan itu api yang mengasihi kita. Api yang sangat mengasihi kita. Itu sebabnya kita harus memahami tentang kekudusan, kesucian dan kemurniannya Bapa kita. Kemurnian, pure. Sama seperti yang kita hirup, ini bukan oksigen murni. Oksigen murni berbeda dengan apa yang kita hirup. Sama kalau asam yang murni bisa menghancurkan. Bisa luluh benda-benda ini. Asam yang murni. Kita makan jeruk rasanya asam, tapi bukan itu. Itu sebabnya kemurnian Tuhan itu membuat kita hancur. Itu sebabnya kemurnian Tuhan dinyatakan melalui Yesus. Melalui Yesus kita hari ini bisa ngerti
Bapa mengasihi kita supaya kita bisa datang kepada Dia. Supaya kita bisa menerima kenyataan bahwa kitalah anaknya. Kita tidak lari daripadanya. Kalau kamu hari ini merasa berdosa, ada kesalahan, ada kelemahan. Karena Yesus, saya bisa katakan kepada kamu, mari datang. Jangan takut, Bapa mengasihimu. Di dalam Yesus Bapa mengasihimu. Itu sebabnya darah Yesus dibawa ke tahta suci, ke tempat di mana tidak ada tanggal, tidak ada bulan. Di tempat yang disebut kekekalan. Kekekalan. Artinya 1000 tahun, 100 tahun itu hanya seketika saja di dalam kekekalan. Artinya hidup kita, kalau kita mau hidup 80 tahun atau 120 tahun, itu hanya sekejap dibandingkan kekekalan. Itu sebabnya darah Yesus yang tertumpah, yang telah menguduskan kita di hadapan Bapa di dalam kekekalan, telah membuat kita hari ini diterima oleh Bapa apa adanya. Dengan iman saya mau katakan dalam konteks sehari-hari, apapun keadaanmu hari ini menjelang Paskah, teguhkan kebenaran ini. Bahwa Bapa sangat mengasihimu. Bapa mau keluargamu dipulihkan. Bapa mau penyakitmu sembuh. Bapa mau kamu percaya bahwa kamu adalah orang yang telah dikuduskan. Telah dibenarkan. Dan semua yang saya sebutkan ini adalah kebenaran yang dibawa oleh Yesus di dalam darahnya. Dengan bahasa yang lain, darah Habel menuntut kepada Tuhan supaya diberi keadilan. Diberi pembalasan kepada Kain. Tapi hari ini darah Yesus menuntut kepada Bapa supaya kamu disembuhkan, kamu dipulihkan, kamu diberkati, kamu dan saya dikuduskan. Kita semua menerima anugerah kebenaran di dalam darahnya. Karena darah itu berbicara ganti kita. Dan pasti darah itu juga yang akan memeteraikan kita memperolehnya. Haleluya. Kita boleh senyum buat Tuhan Yesus. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, di dalam darah Tuhan Yesus kita mempunyai keberanian percaya. Kita akan baca pemahaman ini secara utuh. Di dalam Efesus pada pasal 1 ayat 7 ada tertulis demikian. Efesus pasal 1 ayat 7 dan kita akan baca juga dengan ayat 8. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Demikian firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pengertian tentang apa? Di ayat 7 dikasih tahu di dalam darahnya, mari kita lihat ayat 7. Di dalam darahnya kita beroleh apa? Penebusan. Penebusan. Di dalam darahnya kita beroleh penebusan. Nah, apa yang disebut penebusan ini di dalam darah Yesus? Ibrani pada pasalnya yang ke-9 menulis demikian. Pastor Berti akan baca buat kita. Ibrani pada pasal 9. Ayatnya yang ke-12 atau dari ayat 11. Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12. Demikian firman-Nya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, ya, untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi artinya kemah yang ada di sorga. Artinya tidak ada di dalam dunia penciptaan. Jadi terbebas dari ruang dan waktu. Kalau saya hari ini ada di ruangan ini, saya tidak bisa bersama kamu di ruangan di mana kamu berada. Yesus saat ini ada di sorga, itu sebabnya kita sekarang di tempat ini tidak dapat melihat dia secara fisik. Itu sebabnya dia memberi rohnya supaya walaupun kita jauh, kita mempunyai roh yang sama, pengakuan yang sama. Untuk kita mengerti kenapa kita punya pengakuan yang sama, roh yang sama. Karena berbicara roh bukan bicara dunia penciptaan. Roh itu berbicara tentang alam kekekalan. Nah, dikatakan Yesus melintasi.
telah melintasi, artinya di dalam kemah suci ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada pelataran. Seperti gambaran seorang imam dari pelataran masuk ke ruang kudus, sampai ke ruang maha kudus, sampai ke tempat tabut. Nah, Yesus melintasi kemah yang lebih besar, bukan yang di dalam penciptaan ini. Jadi tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Yang ada dari kekal sampai kekal. Dia membawa darahnya di ayat 12. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, ia telah mendapat kelepasan kekal. Kata kelepasan kekal kalau diperlihatkan di dalam teks bahasa Inggris, akan diperlihatkan di screen. Di situ ada kata redemption, eternal redemption, penebusan kekal. Supaya kita memahami apa yang kita baca di Efesus 1 ayat 7, Efesus 1 ayat 7, di situ ditulis beroleh penebusan. Penebusan ini tidak ditulis kekal. Karena itu iman kepada kita yang percaya. Tapi kita yang mengerti penebusan itu sifatnya kekal. Karena darah itu dibawa ke tempat yang maha kudus, di mana di situ ada kekekalan, tidak ada lagi waktu. Supaya kita memahami bahwa apa yang Tuhan beri buat kita di dalam darahnya tidak bisa di-stop oleh waktu. Tidak bisa di-stop oleh waktu. Itu sebabnya banyak orang menjadi lemah, banyak orang tidak punya keberanian percaya karena dia berpikir waktunya sudah tidak ada. Aku sudah tidak punya waktu. Tapi bagi Tuhan tidak. Bagimu, bagiku yang percaya, waktu itu di dalam Kristus telah menjadi satu dengan Dia. Makanya Dia nanti akan datang kembali. Oke, kita senyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tidak terlalu bingung untuk masa kekinian kita. Karena banyak orang berpikir aku hidup cuma 80 tahun. Kamu dan saya sudah masuk ke dalam kehidupan Yesus yang kekal. Yang tidak kekal tubuh kita ini. Yang tidak kekal tubuh kita ini. Kita sekarang sudah hidup di dalam kekayaan Yesus yang tanpa batas. Kekayaan kita, saldo bank kita yang terbatas. Kita sekarang sudah menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus. Tapi kehidupan kita sekarang yang masih terkotak-kotak. Amin. Itu sebabnya darah itu membela kita di hadapan Bapa supaya di dalam kekurangan kita di bumi ini kita punya kekuatan. Kita punya keberanian percaya. Percaya apa? Bahwa apa yang kita minta Tuhan pasti genapi. Dan apa yang kita percaya tidak ada yang bisa dibatalkan. Karena di dalam Yesus apa yang kita imani semuanya ya dan amin. Karena Kristus adalah amin bagi semua janji Bapa. Katakan amin untuk hal itu. Supaya kita hari ini percaya dengan mau menghadapi Paskah. Kita seperti berjalan menuju kepada kesuksesan. Berjalan kepada keberhasilan. Kalau karaktermu tidak benar, rest. Tidak perlu diupayakan. Berjalan menghampiri Yesus. Berjalan di dalam Yesus. Dia akan berubah sendiri. Dia akan ubah semuanya. Kalau rumah tanggamu kacau balau, dia akan pulihkan. Dia yang akan pulihkan. Kalau ekonomi sepertinya sudah tidak punya kemampuan menopang hidupmu, engkau akan lihat. Engkau akan diberkati di dalam segala kelimpahan. Because of Jesus Christ. Rest, believe. Percaya. Karena dasar percaya kita adalah kasih. Karena darah itu adalah bukti kasih Bapa. Sehingga yang kedua kita mempunyai keberanian percaya. Walaupun waktunya sudah tidak ada. Berani percaya. Berani percaya. Katakan berani percaya. Iya, berani percaya. Berani percaya. Kita memiliki keberanian untuk percaya. 1 Yohanes 4 ayat 17 mengekspresikan ini dengan luar biasa. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan, dalam hal inilah kasih Bapa sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena sama seperti Dia sekarang ini, ada di dalam kekudusan kebenaran Bapa tanpa ruang, tanpa waktu.
Maka hari ini miliki keberanian untuk percaya dengan bahasa yang lebih sederhana. Berdoalah untuk hal-hal yang sepertinya tidak mungkin akan terjadi dalam hidupmu, untuk keperluanmu, karena engkau percaya bahwa Yesus mau, Yesus sanggup, dan Bapa sangat mengasihimu. Berdoalah untuk hal itu. Dan biarlah Tuhan menyatakannya kepadamu. Dan kamu akan bersuka cita. Saya sering ditanya, kenapa Bapak nggak ngajarin harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Apabila kamu merasakan kasih Bapa yang besar, semua harus itu akan mengalir dalam hidupmu tanpa tuntutan. Itu sebabnya penting mengenal akan kasih. Jika kamu pernah membaca Yohanes 17 ayat 3, doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan begini, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Bapa, mengenal Yesus yang telah diutus. Pengenalan akan kasih itu dahsyat sekali. Tuhan Yesus tidak katakan inilah hidup yang kekal karena mereka telah menggenapi semua hukum Taurat, tidak. Yesus katakan inilah hidup kekal karena kamu mengenal. Kalau kamu mengenal kasih itu, Yesus adalah firman Tuhan yang jadi manusia, untuk dihancurin badannya, digantung, disalib, berdarah-darah, dihina, ditelanjangin. Bahkan di kitab Mazmur dikatakan tulang rusuknya bisa dihitung. Supaya dia bisa membawa darah ini ke hadirat Bapa di surga. Supaya kamu di bumi sama seperti Yesus di surga. Kita punya keberanian percaya. Di masa resesi kamu punya keberanian percaya. Untuk mengatakan kita pasti terpelihara. Di masa sakit penyakit menular ini kita percaya kita pasti terpelihara. Bahkan kalau ada yang sakit kamu pasti sembuh. Itu sebabnya jangan lupakan kasih itu. Karena kasih itulah yang menjamin kita memperoleh semua janji Bapa. Dan jaminan di dalam kasih itu wujudnya darah Yesus. Dan kita menerima darah Yesus itu dengan menerima tubuh dan darahnya. Berbahagialah kamu kalau hari ini kamu mengerti. Karena kasih itu ada di dalam kamu. Dan Bapa mau kamu mempunyai keberanian yang percaya. Yang ketiga, jadi darah yang berbicara itu yang pertama, membuat kamu dan saya mengenal kasih. Darah itu berbicara tentang kasih Bapa. Yang kedua, membuat kamu mempunyai keberanian percaya. Karena darah itu memeteraikan semua yang menjadi bagian kita karena kita telah ditebus. Yang ketiga, darah itu memberikan kepada kita proteksi dan perlindungan yang sempurna. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 13. Demikian firman-Nya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Dan darah itu menjadi tanda bagimu Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. tidak akan ada tulah kemusnahan. Ini tentang Paskah. Paskah itu kelepasan. Di dalam Roma pada pasal 8 ayatnya yang ke-29 kalau saya tidak salah. Mari kita coba lihat Roma pada pasalnya yang ke-8 ayatnya ayat 23. Demikian firman Tuhan Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Katakan amin untuk hal itu. Sekarang kita telah menjadi anak Bapa. Amin. Secara roh, secara iman. Tetapi nanti waktu Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat sebagai anak dalam wujud yang sesungguhnya. Itu sebabnya dikatakan pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita. Kita dibebaskan dari tubuh dosa ini. Kita menjadi sama seperti Yesus yang bangkit. Kita menjadi sama seperti Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit itu ketika ruangan tertutup, murid-murid ketakutan, dia bisa tiba-tiba muncul di situ. Karena dia tidak terhalang lagi, tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu. Nah, penebusan yang Tuhan beri kepada kita, sampai di situ kesempurnaannya.
Itu sebabnya kalau kita sekarang mempunyai keberanian percaya, kita berbicara proteksi darah Yesus, itu bukan sekedar kita sembuh sakit, diberkati, bebas dari bangkrut miskin. Tapi nanti Yesus akan datang, semua orang dibangkitkan. Semua orang harus ngaku, harus sujud, mulutnya, lidahnya harus berkata, Yesus Kristus Tuhan. Bayangin. Itu sebabnya Bapa mau kamu dan saya percaya hari ini. Jangan pernah takut lagi karena kamu dilindungi, diproteksi secara sempurna. Itu sebabnya tentang darah Yesus yang kita terima ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, itu bukan sekedar lambang, itu bukan sekedar simbol, tapi itu benar-benar tubuh dan darahnya by faith karena iman. Itu sebabnya di dalam pemahaman logika berpikir orang Ibrani, interpretasi terhadap teks ada berbagai layernya, ada berbagai tingkatannya. Tingkatan yang pertama yang plain, ya apa yang tertulis. Tingkatan yang kedua simbol dari apa yang ditulis. Misalnya berbicara minyak, itu menyimbolkan terang, menyimbolkan lampu. Kemudian sesudah simbol ada maknanya, wisdom apa dari situ. Tapi yang terakhir, yang paling tinggi tingkatannya adalah misteri. Kenapa kita perlu memahami tentang misteri ini? Karena di Lukas 17, pada ayatnya yang ke-20, Lukas pada 17, kita baca Lukas pada pasal 17. Lukas pasal 17, pada ayatnya yang ke-26 dan 27. Demikian firman-Nya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Terus? Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Baca pada ayatnya yang ke-36, 37. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Jadi ketika kita berbicara darah Yesus yang berbicara, kita harus memahami darah Yesus yang berbicara ini membela kita sampai ujungnya nanti. Waktu Tuhan Yesus datang kita diangkat. Nah waktu Tuhan Yesus datang dikatakan sama seperti zaman Nuh. Apa zaman Nuh? Nuh mendapat kasih karunia. Zaman sekarang dianggap seperti zaman Nuh, orang makan minum. Kemudian mereka hubungan seks. Tapi sebenarnya di situ ada misteri, ada rahasia. Rahasia dari memahami cara logika berpikir orang Ibrani. Satu Alkitab ini isinya tulisan orang Ibrani semua, orang Yahudi. Bahwa ada misteri. Karena waktu Tuhan katakan inilah tubuhku, inilah darahku. Kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Itu sama seperti hubungan yang sangat erat. Tubuh, jiwa, dan roh. Seperti itu. Jadi zaman Nuh, itu zaman di mana orang menerima kasih karunia. Kita sekarang menerima kasih karunia. Menerima tubuh dan darahnya. Nah ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku, akan diperlihatkan berdampingkan ayatnya di screen. Di situ dikasih tahu inilah tubuhku, inilah darahku. Kata tubuh itu menggunakan kata soma. Katakan bersama-sama saya, soma. Nah kata soma inilah yang ditulis di Lukas 17 ayat 39. Di screen akan diperlihatkan kepada kita. Dan kita bisa memahaminya. Nah, di mana ada mayat, kata mayat itu soma. Disitulah berkerumun burung nasar. Nah waktu Tuhan Yesus bilang inilah tubuhku, itu soma. Jadi ketika orang berkumpul menerima tubuh darah Yesus, di situ nanti orang-orang akan diangkat. Jadi darah Yesus itu membela kita berbicara untuk kasih tahu inilah mereka. Inilah anak-anakmu. Untuk apa? Menerima keselamatan. Kita boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya untuk hal itu. Nah, di dalam Lukas 17 pada ayat 39 di situ ada burung nasar. Burung nasar kalau dilihat dalam bahasa Inggrisnya eagles. Eagles. Nah, teks itu akan didampingkan dengan tulisan Ayub. Ayub itu berbicara tentang awal dunia. Zamannya dulu banget, kuno dulu. Dikasih tahu begini, kita akan baca. Di situ ada Ayub 39 ayat 30. Anak-anaknya, kata anak-anaknya ini menunjuk anak-anak Raja Wali. Kita tidak bisa bahas detail, tapi nanti kau bisa lihat di rumah. Kata anak-anak ini menunjuk Raja Wali. Tuhan ngomong sama Ayub,
emangnya karena kehendakmu Raja Wali bisa terbang tinggi di gunung-gunung di atas, di atap. Dan dia melihat ke bawah. Kemudian dikasih tahu anak-anaknya. Mari kita lihat di screen. Anak-anaknya menghirup darah. Kemudian dikatakan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Lukas menulisnya di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Burung nasar itu Raja Wali, eagles, teks King James-nya. Untuk kasih tahu bahwa orang-orang yang menerima tubuh Yesus, itulah orang-orang yang menerima darah Yesus juga. Gambaran anak-anak Raja Wali yang dilihat oleh Bapa di surga. Supaya hari ini yang pertama, kamu boleh bersyukur. Oleh darah Yesus kamu bisa mengenal kasih. Yang kedua, kamu boleh bersyukur. Oleh darah Yesus kamu punya keberanian percaya bahwa masa krisis kita pasti diselamatkan. Yang ketiga, oleh darah Yesus kita memperoleh perlindungan yang sempurna. Bukan hanya tentang penyakit, kutuk, penderitaan, miskin, bangkrut. Tetapi kita nanti akan diangkat untuk bersama Yesus menerima kemuliaan. Itu sebabnya penutup kitab Ibrani 12 mengatakan begini pada ayatnya yang ke-27, 28, 29. Demikian firman-Nya. Ungkapan satu kali lagi. Ungkapan satu kali lagi. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Bapa menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Bapa kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Kita akan memasuki Paskah 2 April 2021 kita akan merayakan Paskah. Dan di bulan ini kita sedang masuk ke masa Prapaskah. Biarlah kita mengerti. Yesus disalib mencurahkan darah, bukan sekedar disalib mencurahkan darah. Tapi darah itu berbicara. Membela kita. Menuntut kekudusan yang menjadi hak kita, kebenaran yang menjadi hak kita di dalam Dia. Dan oleh darahnya hari ini kita boleh bersyukur kepada Bapa yang adalah api, tapi adalah Bapa yang mengasihi kita karena darah Yesus. Karena segala sesuatu akan digoncangkan. Tujuannya apa? Supaya kita yang menerima darahnya, kita yang menerima tubuh dan darah, menerima perjanjiannya, mengenal kasihnya, kita tidak akan digoncangkan. Sehingga hari ini marilah kita bersyukur. Kamsia sama Yesus. Thank you sama Yesus. Tanpa Yesus kita semua habis. Karena Bapa adalah api yang menghanguskan. Tapi karena Yesus kita boleh datang dan memanggil Bapa kami yang di sorga. Bersyukurlah. Ada masa depan yang gilang gemilang. Ada pengharapan, ada anugerah, ada kemurahan dan ada kasih yang luar biasa. Pegang dadamu. Angkat tanganmu, ucapkan rasa syukur. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Bapa. Karena oleh darah Yesus, kita semua dimeteraikan untuk memperoleh anugerah yang begitu besar karena kita mengenal kasih Bapa di dalam darah Yesus. Karena di dalam darah Yesus, kita boleh mempunyai keberanian percaya bahwa kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang pasti diselamatkan. Dan di dalam darah Yesus kita memperoleh jaminan perlindungan. Bukan hanya sembuh, bukan hanya diberkati. Tapi Tuhan Yesus datang, kita semua akan diangkat. Dunia akan digoncangkan, semua akan digoncangkan. Tapi di dalam kasih-Nya, di dalam darah-Nya, di dalam perjanjian-Nya, kita tidak akan tergoncangkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Boleh angkat rotinya. Apabila di tanganmu ada roti, bersyukur untuk kasih-Nya, bersyukur untuk iman dan percaya yang Ia berikan bagi kita, bersyukur untuk keselamatan dan perlindungan di dalam Dia. Percayalah kita telah dikuduskan, dibenarkan untuk menerima kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Percayalah
Di zaman akhir ini kita akan diberkati, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan, bahkan memperoleh kemuliaan di dalam Kristus. Terimalah ini tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kita angkat cawan ini. Oleh darah Yesus kita menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darahnya kita memperoleh penebusan dan memperoleh pendamaian. Segala dosa kita telah diampuni. Dan kita memperoleh perlindungan yang sempurna. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus di zaman akhir ini. Menang atas dosa, menang atas yang jahat. Dan kita semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaannya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Minyak ini dikuduskan, kita terima sebagai tanda sukacita, kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan oleh kuasa Roh Kudus kita diurapi, menerima anugerah kebenaran. Kitalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka dipulihkan. Dan kita semua diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, di mana oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan. Sekarang kita punya keberanian percaya bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Kita juga bersyukur telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saya sehat, kuat, kita diberkati, dan kita ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara dan saya datang membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, Engkau Bapa yang memenuhi semua kebutuhan kami. Kami ada dalam perlindungan kuasa darah-Mu. Kami ada dalam perlindungan-Mu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Itu sebabnya kami mau datang membawa persembahan sebagai tanda pengucapan syukur kami, di mana kami telah diberkati. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami beri dengan iman, Bapa berkati 100 lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar pelayanan Grace of Christ Community Church semakin hari semakin diberkati. Untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Roh Kudus urapi kami untuk memberi dengan sukacita. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahannya. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh ibadah pada hari ini, oleh kuasa Roh Kudus. Kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Terimalah berkat, rahmat, anugerah. Kasih karunia Bapa memberkati kita sekalian, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna, untuk kita melayani sesama, berguna bagi bangsa, negara, dan bagi kemuliaan Bapa. Sampai Yesus Kristus Yeshua Masih datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaannya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku